pertemuan ke-8 kita akan mempelajari grafik fungsi kuadrat dan unsur-unsurnya. Yang pertama, kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Perhatikan contohnya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5 dengan daerah asal atau domain x sama dengan himpunan x sedemikian hingga x lebih besar sama dengan min 6 dan x kurang dari atau sama dengan 2, x anggota bilangan real. Gambarlah grafik fungsi kuadratnya. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama, perhatikan, kita akan buat tabel fungsi dengan melengkapi tabelnya dengan nilai x dipilih bilangan bulat dari min 6 sampai dengan 2 sesuai domainnya. Ini dari min 6 sampai dengan 2 kita ambil yang bulat, itu x nya min 6, min 5, min 4 dan seterusnya sampai dengan 2. Kemudian kita ambil fungsinya fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Terus kita buat tabel seperti pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah untuk x atau daerah asal. Kemudian di sini adalah untuk fx atau y atau daerah hasil. Kemudian pasangan berurutan antara x dan y. Domainnya kita isikan dulu dari min 6 sampai dengan 2. Kemudian masing-masing domain ini kita masukkan dalam fungsi untuk menentukan nilai y-nya. Kita masukkan seperti pada pertemuan sebelumnya. Kalau dimasukkan min 6, di sini hasilnya adalah 7, dimasukkan min 5 hasilnya 0 dan seterusnya sampai terakhir kalau dimasukkan 2 hasilnya adalah 7. Ya, langkahnya ini pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita tuliskan pasangan berurutannya min 6 dengan 7 dan seterusnya ya, sampai dengan 2 dengan 7 kembali ya. Setelah kita mendapatkan pasangan berurutan ini, kemudian langkah berikutnya, langkah kedua, kita akan menggambar pasangan berurutan pada bidang kartesius. Untuk menggambar kita membutuhkan kertas berpeta. Kita sediakan kertas berpetanya untuk menggambar pasangan berurutan yang kita peroleh pada tabel tadi. Ya, kita siapkan kertas berpetanya. Kemudian kita buat bidang kartesius atau koordinat kartesius. Pertama kita buat sumbu x horizontal, kemudian kita buat yang vertikal yaitu sumbu y. Kemudian titik potongnya adalah 0 dan kalau ke kanan kita beri skala 1, 2, ke kiri min 1, min 2 dan seterusnya. Ini secukupnya, minimal sesuai domain tadi min 6 sampai dengan 2. Untuk yang y kita buat skala juga ke atas ya. Kemudian yang ke bawah juga min 1, min 2, min 3 dan seterusnya sama dengan min 9. Ini juga secukupnya sesuai dengan angka yang ada pada y di sini. Tertinggi 7 dan terbawah di sini min 9. Jadi 7 sampai dengan min 9. Setelah kita buat bidang kartesiusnya, kemudian kita gambarkan masing-masing pasangan berurutan ini pada
bidang kartesius. Yang pertama titik min 6,7. Kita gambarkan min 6,7 ini titiknya di sini. Ini koordinatnya min 6,7. Kemudian titik yang kedua min 5,0. Nah, letaknya di sini min 5,0. Koordinatnya kita tuliskan. Kemudian titik berikutnya min 4, min 5. Nah, letaknya di sini min 4, min 5. Dan titik berikutnya adalah min 3, min 8. Terus titik min 2, min 9 ini letaknya di sini. Koordinatnya ya. Kemudian titik berikutnya min 1, min 8. Letaknya di sini. Nah, pasangan berurutannya 0, min 5. Ini titiknya di sini. Kemudian titik 1,0, x-nya 1, y-nya 0, tempatnya di sini. Kita tuliskan koordinatnya ya. Dan titik terakhir 2,7, ini tempatnya di sini. Ya. Setelah pasangan berurutan ini kita gambarkan pada koordinat, kemudian titik-titik ini kita hubungkan. Ingat, menghubungkan tidak boleh menggunakan penggaris ya. Kita hubungkan dari titik pertama sampai dengan titik terakhir ya. Nah, inilah grafik fungsi kuadratnya. Mana bisa diikuti anak-anak? Sekarang selanjutnya kita akan menentukan unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat ya. Tadi kita sudah gambar grafik fungsi kuadratnya ini. Kita akan melihat unsur-unsur apa saja yang ada pada grafik fungsi kuadrat ini. Yang pertama adalah koordinat titik balik atau juga disebut dengan titik optimum. Koordinat titik balik ini, kurva ini, grafik ini ada titik baliknya nih. Dari atas turun terus balik lagi ke atas lah. Inilah koordinat titik balik ini. Koordinat titik balik ini pasangannya adalah min 2, min 9. Min 2 ini, min 9. Ini adalah koordinat titik balik atau titik optimum. Kemudian yang kedua, persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri berarti garis yang membagi dua kurva menjadi dua bagian yang sama. Garisnya adalah ini. Garis ini membagi kurva menjadi dua bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan sama gitu. Garis ini melalui x angka min 2, maka garis ini diberi nama x sama dengan min 2. Persamaan sumbu simetri adalah x sama dengan min 2. Ini adalah persamaan sumbu simetri. Kemudian yang ketiga, nilai optimum. Nah, ini nilai optimum adalah y pada koordinat balik. Di sini y-nya adalah min 9. Ini adalah nilai optimum y pada koordinat titik balik. Ini adalah nilai optimum. Y sama dengan min 9. Kemudian titik potong sumbu X. Kurva ini ya, memotong sumbu X. Nah, sumbu X adalah ini. Memotong yang pertama di sini, yang kedua di sini. Ini koordinatnya adalah min 5,0. Ya. Sedangkan ini titik potong yang kedua adalah 1,0. Nah, inilah titik potong terhadap sumbu X. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y yang ini. Grafiknya ini memotong sumbu Y. Nah, sumbu Y yang ini tadi titik potongnya adalah ini. Titik ini adalah 0, min 5. Inilah titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian
Yang kedua adalah daerah hasil atau ring. Daerah hasil adalah mencari nilai Y. Y yang diambil atau digunakan atau Y pada grafik ini, kita lihat grafik ini menggunakan nilai Y. Y-nya kita lihat pada sumbu ini. Angka terbawahnya adalah min 9. Sedangkan angka tertingginya di sini sesuai pada titik ini angkanya 7. Berarti Y-nya itu yang kita pakai adalah dari min 9 sampai dengan 7. Nah, inilah daerah hasilnya. Kalau kita tuliskan daerah hasilnya adalah Y sedemikian hingga Y itu dari min 9 sampai dengan 7, atau kalau dibaca Y lebih besar sama dengan min 9 dan Y kurang dari atau sama dengan 7. Y anggota bilangan real. Nah, inilah daerah hasil. Ingat, kalau daerah asal adalah X, kalau daerah hasil adalah Y. Inilah unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat. Berikutnya kita akan menentukan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Menentukan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah fungsi dengan rumus fx sama dengan min 2x kuadrat min 4x plus 16. Dari fungsi ini kita tahu nilai a-nya adalah min 2, b-nya adalah min 4, dan c-nya adalah 16. A, B, dan C, diingat ini koefisiennya. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Yang pertama kita akan menentukan persamaan sumbu simetri. Nah, untuk menentukan persamaan sumbu simetri kita gunakan rumus ini. X sama dengan min B per 2A. B dan A nya kita gantikan sesuai koefisien ini tadi, kita masukkan sehingga menjadi min nya ini tetap, B nya adalah min 4, 2 nya tetap, A nya diganti min 2. Kemudian kita proses, diperoleh yang bawah, yang atasnya min 4 tetap, yang bawah 2 kali min 2 adalah min 4, min nya ini masih tetap. Kemudian kita hitung, hasilnya adalah min 1. Sehingga persamaan sumbu simetri ini adalah X sama dengan min 1. Kemudian kita akan menentukan nilai optimum atau YO. Nah, Y optimum. Untuk menentukan nilai optimum atau YO itu sama dengan fungsi dari min B per 2A. Ingat, min B per 2 ini adalah sumbu simetri. Nah, ini sama. Artinya apa? Untuk mencari nilai optimum adalah mencari fungsi dari sumbu simetri. Sumbu simetrinya sudah kita dapatkan, hasilnya tadi adalah min 1. Sehingga kita masukkan fungsi dari min 1. Nah, fungsi dari min 1 ini kita masukkan ke dalam rumus fungsinya ini tadi. Kita kembalikan ke sini. Sehingga kita hitung min 2 X kuadratnya diganti min 1, min 4 kali X nya diganti min 1 plus 16 sesuai dengan ini ya, sesuai dengan rumusnya. Kita gantikan X nya semuanya min 1. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 18. Sehingga Y optimumnya adalah 18. Kemudian berikutnya kita akan mencari koordinat titik balik atau titik optimum. Koordinat titik balik itu adalah pasangan antara sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetrinya ini sudah kita dapatkan min 1, nilai optimumnya adalah 18. Sehingga koordinat titik baliknya adalah min 1,18. Yang berikutnya kita akan mencari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y kita cari dengan rumus 0, C. 0, C. 0 nya tetap 0 karena memotong sumbu Y berarti X nya 0. Sedangkan C nya kita gantikan ini 6, sehingga titik potong sumbu Y atau titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,16.
Kemudian titik potong sumbu X. Untuk mencari titik potong sumbu X, berarti langkah pertama kita harus mencari pembuat 0. Ingat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembuat 0. Ya. Persamaan kuadrat, di sini 0, fungsinya 0. Dari persamaan ini kita sederhanakan terlebih dahulu, karena semuanya bisa dibagi negatif 2. Sehingga persamaannya menjadi lebih sederhana. Ini min 2 X kuadrat dibagi min 2 hasilnya 1X kuadrat. Min 4X dibagi min 2 hasilnya positif 2X. Plus 16 dibagi min 2 hasilnya min 8. Kemudian persamaan ini kita faktorkan. Ingat, penfaktoran sudah pernah kita pelajari pada persamaan kuadrat. Ini hasil faktornya. Seandainya tidak bisa penfaktoran, bisa menggunakan rumus kuadratis, boleh. Sini diperoleh X yang pertama adalah 2 dan X yang kedua adalah min 4. Ini adalah pembuat 0 fungsinya. Sedangkan titik potong sumbu X dari pembuat 0 ini kita pasangkan dengan 0, sehingga titik pertama adalah 2,0 dan min 4,0. Inilah titik potong terhadap sumbu X. Jelas? Nana, paham? Ya. Kalau masih belum paham, silakan diputar ulang videonya. Dan untuk umpan balik tugas pertemuan ke-8, kerjakan soal berikut. Diketahui fungsi fx dengan min 2x min 4x plus 6 dengan daerah asal atau domain x sedemikian hingga x lebih besar sama dengan min 4 dan kurang dari atau sama dengan 2. X anggota bilangan real. Buatlah tabel fungsi dengan mengambil X bilangan bulatnya adalah min 4 sampai dengan 2. Kemudian tabelnya dilengkapi. Dan yang B, gambarlah grafik fungsinya. Ingat, gambarnya nanti harus pakai kertas berpeta. Kertas berpetanya nanti ditempel pada folio. Kemudian yang C, tentukan koordinat titik optimum, persamaan sumbu simetri, titik potong sumbu X, dan titik potong sumbu Y. Yang D, tentukan daerah hasil atau ring. Soal yang kedua, sebuah fungsi dengan rumus fx sama dengan 2x kuadrat min 18. Tentukan A, persamaan sumbu simetri, B, nilai optimum, C, koordinat titik balik, D, titik potong terhadap sumbu Y, dan E, titik potong dengan sumbu X. Untuk soal nomor 2 tidak perlu digambar, tapi gunakan rumus yang